Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jadi untuk gelandang keenam pasti kita akan mencari yang lebih fisikal ya, yang bisa beradu fisik. Sedangkan Sensi nggak ada apa-apa aja bisa kaki patah. Nah sejauh ini sayangnya belum ada tim yang berminat untuk merekrut Sensi. Bahkan Monza juga udah nggak memberikan penawaran lagi untuk Sensi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gua akan update kabar-kabar menarik dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama teman-teman, selain ditinggal oleh seluruh kiper kita, musim ini kita juga ditinggal oleh seluruh kapten kesebelasan. Handanovic, Skriniar, Danilo, dan Brozovic yang merupakan 4 kapten utama kita di musim lalu semuanya cabut. Nah berarti di musim ini kita akan memiliki kapten yang baru. Gazeta mengatakan bahwa Lautaro Martinez akan menjadi kapten utama lalu diikuti oleh Lukaku. Wah kalau gue sejujurnya nggak begitu setuju sih sama Lukaku. Walaupun dari sisi usia dan leadership Lukaku ya menurut gue cocok-cocok aja, tetapi berhubung dia pernah mengecewakan Inter ya, pernah meninggalkan Inter di saat lagi sayang-sayangnya, jadi menurut gua sebaiknya jangan Lukaku. Gue setuju untuk kapten pertama kita adalah Lautaro, tetapi untuk kapten kedua rasanya lebih bagus untuk Barella atau Darmian. Kalau menurut teman-teman gimana? Kemudian berita yang kedua, akhirnya jersey utama kita musim depan sudah rilis ya teman-teman. Sponsor utama adalah Paramount Plus, kemudian sponsor aparelnya adalah Nike, lalu untuk sponsor lengannya adalah eBay. Berarti kita masih mencari satu sponsor lagi ya untuk di bagian belakang. Ini kalau gue baca dari penjelasan desainnya teman-teman, di sini dikatakan bahwa ada garis blur di antara warna khas Inter biru hitam, garis yang tidak kaku untuk menunjukkan bahwa Inter terdiri dari banyak soul, banyak jiwa internasionale. Kemudian desain jersey Inter yang selalu berevolusi menunjukkan asal kota dari Inter, kota Milano, kotanya fashion, desain, dan arsitektur. Tetapi yang agak sayang teman-teman itu kenapa Paramount Plus-nya warna putih ya. Menurut gue kalau warnanya kuning sama kayak si logo Nike dan logonya Inter, menurut gue itu akan bagus. Tetapi memang warnanya si Paramount Plus ini putih sama dengan si warna tulisan nomor punggung di belakang ya teman-teman. Lalu berita yang ketiga teman-teman, ini agak serem. FIFA menghukum Al Nassr karena terlalu banyak debt, terlalu banyak hutang. Hukumannya dalam bentuk tidak boleh mendaftarkan pemain sampai dengan hutang terbayar. Nah dalam hal ini Brozovic yang terkena imbas. Dia tidak boleh didaftarkan di skuad Al Nassr. Tetapi untungnya teman-teman, hal ini tidak berpengaruh ke status transfer dia. Brozovic tetap sudah dianggap deal untuk pindah dari Inter ke Al Nassr. Aduh untung aja tuh, soalnya uangnya gue rasa 18 juta udah kepake untuk bayar listrik sama si Zhang ya. Kemudian untuk berita yang keempat, Nicolo Barella teman-teman, walaupun di lapangan suka marah-marah, tapi ternyata dia sentimental juga ya, romantis, sangat perasa. Dia memposting di IG story berisi seluruh pemain Inter yang telah terjual ya, telah meninggalkan Inter di musim ini. Ada Kordas, Handa, Skriniar, Gagliardini, bahkan Dzeko, Danilo, Belanova, dan Brozovic. Kemudian dia kasih caption begini: untuk semua sukacita yang bertahun-tahun kita rasakan bersama, saya ucapkan terima kasih. Wah, gokil. Kemudian berita yang kelima datang dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa Onana sudah makan malam bersama dengan beberapa pihak di Inter untuk perpisahan. Mereka makan malam di restoran milik Javier Zanetti. Pembicaraan dengan MU sudah memasuki tahap akhir, akan ada pengumuman resmi dalam beberapa jam ke depan. Rasa-rasanya nih ketika konten ini gue upload mungkin Onana sudah deal. Kemudian berita yang keenam datang dari pemain muda potensial asal Argentina, Valentin Carboni, yang kemungkinan besar akan berlabuh ke Monza. Berarti nanti teman-teman di Giornata pertama akan ada perang saudara ya. Kita akan menghadapi Carboni dan Gagliardini. Dan ada kemungkinan juga dari sisi Monza akan menghadapi mantan pemain mereka Augusto kalau jadi ke Inter ya. Tetapi sejauh ini masih menunggu proses transfer dari Gosens. Kalau yang gue baca nih, status transfer Gosens saat ini belum jelas. Inter sudah mendapatkan tawaran resmi dari Wolfsburg sebesar 14 juta. Tetapi Inter belum menjawab sama sekali karena masih menunggu tawaran lainnya. Inter masih berharap ada yang menawar di angka 20 juta. Lalu berita yang ketujuh teman-teman, Inter sudah melakukan pemusatan latihan yang pertama dan tanpa kiper. Ada sih kiper tapi cuma Filip Stankovic. Nah ini yang menariknya, ada Sensi teman-teman. Sebetulnya gue pingin banget sih ngelihat Sensi bisa mencapai penampilan terbaiknya lagi bersama Inter. Tetapi kalau melihat komposisi lini tengah kita untuk gelandang ke-6, rasa-rasanya bukan gelandang tipikal kayak Sensi ya, bukan Mezzala. Karena di Mezzala kita udah punya Mkhitaryan,
ada Fratesi, ada Barella juga, dan bahkan Calhanoglu juga bisa bermain sebagai Mezzala. Jadi untuk gelandang keenam pasti kita akan mencari yang lebih fisikal ya, yang bisa beradu fisik, sedangkan Sensi nggak ada apa-apa aja bisa kaki patah. Nah sejauh ini sayangnya belum ada tim yang berminat untuk merekrut Sensi, bahkan Monza juga udah nggak memberikan penawaran lagi untuk Sensi. Tetapi yang menarik teman-teman, kalau Sensi akhirnya pergi dari Inter dan Lukaku gagal ke Inter musim ini, berarti skuadnya Conte di era-era kemasan, di era-era Scudetto, wah ini udah banyak yang cabut, berarti tinggal sisa De Vrij, Darmian, ada Filip Stankovic, Barella, Lautaro, dan Bastoni. Tinggal sisa 6 personil nih dari 22 pemain. Berarti secara tidak langsung 6 pemain inilah yang paling senior di Inter saat ini, dan berarti sebetulnya 6 pemain itulah yang paling cocok mendapatkan jabatan ban kapten kesebelasan ya. Selain Lautaro Martinez, berarti menurut gua Barella, Darmian, dan Bastoni sangat cocok untuk menjadi 4 kapten kita berurutan di musim depan. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.